إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا ربي شرفا وكرما ومثابة وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معاشر المسلمين جمهورية المسلمين رحمه الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنزل وإمام يخطب فقد لا يرد وفي حديث آخر ومن أخاف
Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Shiratal Mustaqim, bapak-bapak, sahabat-sahabat cinta, para remaja, pemuda, dan anak-anak yang hadir pada sholat Jumat kali ini, insya Allah kita semua selalu dibanggakan oleh Allah di dunia juga di akhirat nanti. Dan sebagai orang, sebagai manusia, sebagai insan yang mengaku dirinya sebagai muslim, sudah seharusnya saya, keluarga saya, bapak-bapak semua, kita semua meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat-sangat mudah, yaitu kita kerjakan perintah-perintah Allah, kita laksanakan perintah Allah, dan kita tinggalkan dan kita jauhi segala larangan Allah. Jamaah salat Jumat yang kami banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kali ini adalah bersatu memang perlu. Kita sama-sama tahu kalau umat Islam bersatu, maka kita akan menjadi umat yang kuat. Ukhuwah Islamiyah akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Persaudaraan Islam akan berjalan dengan sangat baik. Baik dari kita dalam keluarga, antara suami, istri, dan anak-anak, juga antara kita dengan tetangga kita, antara kita dengan sekampung kita, bahkan dengan kampung lain, dalam satu kabupaten, kecamatan, provinsi, dan Indonesia, bahkan dunia, kita akan menjadi umat yang terbaik, umat yang selalu bersatu. Walaupun saat ini usaha itu terus kita lakukan, walaupun saat ini kita sedang berjuang agar kita bersatu di tengah perbedaan pendapat, di tengah perbedaan mazhab, di tengah perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan yang lain dalam menyikapi suatu hal. Sebagai contoh, sampai sekarang hukum merokok masih ada yang mengatakan sebagai makruh. Ada juga ulama yang mengatakan haram. Tapi apakah dengan perbedaan hukum ini membuat kita berpisah belah, berpecah belah, berpisah-pisah? Tentu saja tidak. Kita justru mesti bersatu walaupun ada perbedaan pendapat yang sangat berbeda ini. Sebagaimana Allah telah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat 102, lebih tepatnya Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Dan dilanjutkan dengan ayat yang sama, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Kita diperintahkan Allah, saya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya, siapapun di antara kita, keluarga kita, tetangga kita, semua umat Islam diperintahkan untuk bersatu padu, jangan berpecah belah. Dengan cara apa? Berpegang teguh kepada agama Allah. Agama Allah adalah Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita mesti melaksanakan perintah-perintah Allah, kita tinggalkan semua larangan Allah. Pertanyaan berikutnya, kapan kita mesti bersatu ini? Sejak kapan seharusnya? Kalaupun dulu kita belum bisa bersatu dengan baik, saatnya sekaranglah. Sekaranglah saat yang paling tepat. Sampai kiamat nanti, sebagai umat Islam kita selalu bersatu. Bagaimana agar kita bisa bersatu? Tentu saja ada ada 3 hal yang mesti kita lakukan bersama. Kalau kita melakukan 3 hal ini, selalu kita lakukan, maka insya Allah umat Islam yang berpecah belah akan bersatu.
kita bisa menolong umat Islam yang berada di Afghanistan, di Palestina, di mana-mana saja, bahkan di Indonesia. Apalagi sesama umat Islam yang ada di Pulau Bangka ini, kita bisa saling tolong, kita saling bantu karena kita sudah bersatu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita selalu peduli. Kalau kita peduli dengan orang lain, maka Allah akan menolong kita. Kalau kita peduli dengan saudara kita yang miskin, maka Allah akan jadikan kita kaya. Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Siapa saja yang mesti kita peduli? Tentu saja kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang mendapat ilmunya hanya sedikit, orang-orang yang saat ini kondisi ekonominya secara keuangan dia miskin, orang-orang yang saat ini secara ilmu dia masih belum paham tentang Islam, orang-orang yang selama ini bisa jadi sedang bermaksiat kepada Allah, tapi mereka adalah saudara-saudara kita. Orang-orang yang selama ini berada di penjara, yang paling banyak di penjara adalah umat Islam. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kita mesti peduli. Kepada siapa lagi? Kepada janda-janda miskin, kepada orang-orang tua, bahkan kepada pemuda, kepada remaja, kepada anak-anak, kepada tokoh masyarakat kita pun perlu peduli. Kita sudah banyak tokoh masyarakat, sudah banyak tokoh-tokoh yang kita munculkan. Tapi kalau kita belum peduli kepada mereka, bagaimana mereka bisa peduli kepada kita? Kita yang memulainya, saya yang memulai, keluarga saya memulai, sahabat-sahabat kita semua yang memulai, bapak-bapak semuanya memulai, insya Allah diikuti oleh keluarga kita peduli. Bahkan Rasulullah telah mengatakan, menyingkirkan penghalang jalan, walaupun hanya sebuah duri yang kecil, adalah sedekah. Seperti itu, saking kita pedulinya kepada orang lain. Kita tidak tahu apakah duri itu, apakah tangkai itu, apakah batu itu yang berada di tengah jalan menghalangi orang atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ketika kita pindahkan ke tempat yang lebih aman, maka itu sudah bentuk kepedulian kita kepada saudara kita. Bisa jadi yang lewat bukan umat Islam, tapi umat lain. Tapi karena kita peduli, maka umat Islam akan menjadi sorotan, akan menjadi contoh bagi orang lain. Seperti itu. Apalagi kita peduli, kita perlu membangun masjid, kita perlu membuat suasana masjid jadi semarak dengan keislaman. Kita peduli untuk membuat masjid kita lebih besar. Itu memang perlu dan memang sangat perlu. Tapi juga perlu kita peduli kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi, ilmu agamanya masih kurang dan lain-lainnya. Termasuk kita juga peduli kepada pemimpin kita agar membela umat Islam, bukan menjerumuskan umat Islam. Sampai sekarang peraturan tentang minuman keras masih dibolehkan di Indonesia. Jangankan di Indonesia, di Kabupaten Bangka sendiri minuman keras masih boleh beredar di tempat-tempat tertentu. Dan ini tentu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang masih berbuat maksiat, orang-orang yang mungkin masih bertato, orang-orang yang masih membuka auratnya kemana-mana, orang-orang yang masih bermaksiat kepada Allah. Kita perlu peduli kepada mereka. Yang pertama, kita selalu peduli. Yang kedua, kita juga selalu komunikasi. Kita berhubungan, kita berbicara, kita menyampaikan pendapat, kita ajak musyawarah, kita lakukan hal-hal yang membuat orang nyaman. Kita gunakan kata-kata yang baik untuk membuat orang sadar agar masuk ke dalam Islam secara kafah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan syariat Allah dengan cara yang benar. Tentu perlu komunikasi. Kalau kita hanya sebatas hanya dalam hati saja, bisa jadi ada orang-orang yang tahu tentang perasaan kita. Bisa jadi mereka tahu apa yang ada di hati kita. Tapi itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar perlu kita sampaikan. Sebagaimana kita sering mendengarkan khutbah Jumat. Tiap Jumat kita mendengarkan khutbah Jumat. Ini salah satu bentuk komunikasi dari khotib kepada dirinya sendiri dan juga keluarganya, juga kepada jamaah semuanya. Jamaah sholat Jumat Masjid Shiratal Mustaqim yang kami banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita berkomunikasi, kita berbicara dengan cara yang baik, kita berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik, itu mempengaruhi cairan yang ada di tubuh kita. Cairan itu ada di otak, di otot, di sel-sel tubuh kita, di seluruh tubuh kita, di mulut kita, di bibir kita, ada air di sana. Ketika kita ucapkan kata yang baik, maka air yang ada di tubuh orang lain itu akan menjadi baik.
sehingga mengalir ke otaknya, maka otaknya akan dialiri oleh air yang baik. Mulai sekarang saya, keluarga saya, dan kita semua, kita hindari mengungkapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti, termasuk kata-kata yang menyakiti istri saya. Saya pun masih perlu belajar untuk membuat istri saya hanya mendengar kata-kata yang baik dari saya. Sebagai suami, kita berkomunikasi kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada pemimpin kita, kepada bawahan kita, kepada masyarakat, kepada siapapun, bahkan kepada anggota dewan pun, kita gunakan komunikasi dengan cara menggunakan kata-kata yang baik. Sehingga kata-kata baik itu akan mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik pula. Selain peduli, komunikasi yang selalu kita mesti lakukan adalah silaturahim. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang artinya mengatakan bahwa barang siapa yang bersilaturahim maka akan dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya. Kita semua ingin panjang umur dalam arti sehat, panjang umur dalam arti kita bisa beribadah kepada Allah, panjang umur dalam arti kita semakin bisa bersedekah, walaupun hanya senyum, walaupun hanya menyingkirkan tangkai atau batu di jalan. Kita ingin seperti itu, panjang umur dalam keadaan beribadah kepada Allah, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Lalu kita pun ingin, kita sering berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki yang murah, rezeki yang mudah, rezeki yang banyak, sehingga kami bisa menolong orang lain. Nah ternyata dengan silaturahim kita datangi siapapun itu. Kalau selama ini kita hanya mendatangi orang-orang yang berkedudukan mulia, kita selama ini hanya mendatangi ustadz-ustadz, ulama, tokoh masyarakat, anggota dewan, bupati, pejabat, dan lain-lain. Sudah saatnya kita juga perlu silaturahim kepada orang-orang yang bisa jadi berada di sekitar kita, yang perlu bantuan kita. Mereka mungkin tidak perlu uang kita, tapi mereka perlu kepedulian kita dan kedatangan kita. Bisa jadi kita sudah tidak bertemu, tidak bersapa sesama tetangga, satu kampung, mungkin satu kecamatan, satu kabupaten, bahkan kita sudah punya tetangga yang sudah pindah ke luar negeri misalnya. Kita sudah saling jarang silaturahim, tapi kita lakukan dari sekarang. Caranya mudah, kita punya HP, kita bisa SMS, kita bisa kirim WhatsApp, kita bisa macam-macam caranya. Atau kita titip salam. Kita bisa bayangkan ketika kita sudah lama tidak bertemu dengan sahabat kita, tahu-tahu hari ini ada yang menyampaikan, Pak, ada salam dari Tuan A untuk Bapak. Masya Allah, kita senang sekali hanya menyampaikan salam, silaturahim dengan mudah. Lalu bagaimana caranya silaturahim agar sesuai dengan perintah Allah? Tentu kita mesti lakukan dengan cara yang benar, membawa manfaat, dan dengan cara yang baik. Termasuk juga kita perlu silaturahim, kita datangi orang-orang yang di depan mata kita jelas-jelas berbuat maksiat. Mungkin dengan silaturahim kita datang ke tempat beliau, ke tempat mereka, ke tempat mereka nongkrong misalnya, mohon maaf, ke tempat mereka minum-minum, kita datangi, kita silaturahim tanpa memberikan nasihat. Kita hanya menyampaikan assalamualaikum, lalu mereka jawab waalaikumsalam. Mungkin itu akan membuat mereka sadar bahwa mereka punya saudara-saudara Islam yang mau bersatu. Dan tentu saja jamaah sholat Jumat Masjid Shirathul Mustaqim yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan selalu peduli, komunikasi, dan silaturahim akan membuat umat Islam semakin bersatu, karena bersatu itu memang perlu dari sekarang. Jamaah sholat Jumat, bapak-bapak, sahabat-sahabat kita, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Qala Rasulullah fi hadisihi innamal a'malu binniyat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.